Ringkasan meditasi Alkitab, pelajaran pertama dan kedua dengan judul Prinsip dari Nubuatan dan Fondasi Kejadian. Belajar nubuatan? Untuk apa? Sekedar memuaskan hasrat ingin tahu tentang masa depan? Buat apa? Mau meningkatkan iman? Atau sebetulnya Anda mau mendapatkan info yang lebih lagi tentang topeng antikristus yang disingkapkan? Tentang siapa agennya di dunia ini? Tentang tanda-tanda, peralatan, dan sarana yang digunakan oleh antikristus? Atau tentang rupa-rupa dan manifestasi setan dan iblis? Atau tentang bagaimana dan kapan iblis dan para pengikutnya dihukum dan dibinasakan? Banyak orang terdorong untuk mempelajari nubuatan karena ingin informasi tentang antikristus, tentang Roma kepausan, tentang tanda binatang, tentang tanda di tangan dan di dahi, tentang Babel besar. Ini yang Anda cari-cari kan? Ini yang menstimulus sensasi iman Anda kan? Dan puncaknya, Anda ingin supaya Allah membakar semua orang jahat antikristus dan iblis dalam api neraka yang dahsyat dan tak terpadamkan itu kan? Anda ingin agar Allah membinasakan semua pengikut dan agennya bukan? Itukah yang Anda maksud dengan meningkatkan iman? Padahal iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak harus kita lihat dan buktikan. Jadi, buat apa sebetulnya belajar tentang masa depan yang belum terjadi jika kita sudah memahaminya hari ini? Jika semua sudah cukup jelas dalam pikiran kita hari ini, lalu buat apa iman untuk masa depan? Justru iman berguna untuk situasi dan kondisi yang tidak pasti di masa depan. Dalam banyak hal yang menjadi misteri, ada sebongkah iman di jiwa ini yang menyanggupkan kita tetap tegak berdiri. Iman yang bekerja bukan tentang seperangkat doktrin dan pelajaran kitab suci. Iman adalah kepasrahan total pada pemeliharaan Tuhan di tengah kabar seburuk apapun itu. Iman berfungsi untuk menerima janji-janji Allah yang tidak sepenuhnya kita mengerti. Jadi nubuatan bukan untuk dimengerti, tapi untuk diimani. Sebagaimana halnya dengan Allah. Allah bukan untuk dimengerti, sebab tak satupun makhluk sanggup memahami hakikat Allah. Tapi segala sesuatu tentang Allah hanya untuk diimani, terutama tentang segala kemisteriannya. Istilah nubuat dalam kitab suci tidak semua tentang suatu amaran peristiwa yang akan datang. Justru itu bagian terkecil dari makna nubuat. Arti nubuat adalah nasihat dan janji Allah tentang pemulihan citranya di dalam diri manusia yang telah meredup. Intinya, nubuat bukan sekedar ramalan peristiwa yang akan datang. Jangan persempit makna teologisnya. Allah menjadikan kehidupan di dunia ini atas dasar cinta. Cinta itulah yang membuat manusia pada mulanya hidup baka. Namun, hawa nafsu dosa telah menjatuhkan manusia ke titik terendah. Pakaian terang kemuliaan yang menyelimuti jiwa dan roh manusia itu redup dan padam. Hubungan Allah dan manusia pun terputus. Hubungan terputus manusia dengan sang sumber kehidupan inilah yang membuat manusia itu menjadi fana. Itulah sebabnya, sejak saat kejatuhan itu, Allah berulang kali dalam pelbagai cara membangun kembali hubungan itu. Hal yang pertama ia lakukan adalah berkorban untuk memulihkan hubungan itu. Korban untuk hubungan itu adalah sesuatu yang tak bersalah dan tak pantas untuk dihukum, apalagi dibinasakan. Allah membunuh binatang yang tak bersalah untuk mengambil kulitnya sebagai penutup kemaluan manusia pertama. Jadi, ide mengorbankan sesuatu yang tak bersalah telah menjadi dasar kelanjutan eksistensi kehidupan yang seharusnya telah berhenti dan punah. Inilah kabar baik, inilah Injil. Hanya untuk ini firman Allah dinyatakan. Jadi jika ini tujuan utama Allah menyatakan firman-Nya, maka sebetulnya ini tidak ada hubungannya dengan pemahaman peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan, kecuali peristiwa pengorbanan Tuhan. Sekali lagi, tidak ada lagi kisah yang terus-menerus ditonjolkan selain nubuat tentang pengorbanan ilahi. 1 Korintus 13 ayat 8-10. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan tidak akan lengkap dan nubuatan tidak akan sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Untuk memahami semua ini lebih luas dan lebih dalam, mari nikmati podcast meditasi Alkitab pada hari Kamis depan bersama Pendeta Manuntun Hutasoid dan Bapak Yoni Prasetya Tomo. Haleluya, Tuhan memberkati.